Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya di Ruang Duduk Diskusi. Nah, teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas dalam kaca perpolitikan kita di Indonesia. Di hari kemarin, teman-teman, tepatnya di tanggal 19 Juni 2026, kita mendengarkan kabar, menurut saya ini kabar bagus. Tapi saya tidak tahu bagaimana teman-teman beranggapan tentang kabar ini, yakni dengan ditetapkannya Roy Suryo dan Dr. Tifa sebagai tersangka mengenai dugaan pencemaran nama baik dan tudingan mengenai ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, teman-teman, eh, kurang lebih 6 atau 5 tahun mengenai ijazah palsu ini telah muncul ke permukaan. Puncaknya memang pada tahun 2025 dengan kehadiran Roy Suryo CS dengan tampaknya api dendam kebencian menyuarakan atau mengumandangkan mengenai Jokowi yang memiliki ijazah palsu. Nah, sempat banyak dinamika yang terjadi pada tahun 2025 hingga tahun 2026, mulai dari banyaknya orang-orang atau pengikut dari Roy Suryo, namun pada akhirnya di pertengahan jalan yang mengatakan diri sebagai sahabat, teman dekat, akhirnya pisah juga. Nah, kita juga mengetahui jauh atau ya beberapa bulan ke belakang, Bang Rismon Sianipar yang awalnya muncul dengan kegarangan tanpa ada etika moral sekalipun dalam berbicara, akhirnya menyadari kesalahan yang ia lakukan dalam suatu penelitian yang menyebutkan bahwa ijazah yang dimiliki Bapak Jokowi adalah palsu. Nah, 2 hari yang kemarin, Bang Rismon Sianipar telah mengeluarkan buku yakni Otentifikasi Ijazah Joko Widodo. Nah, pada saat soan ke kediaman Jokowi di Solo, kita melihat bahwa buku yang telah dikeluarkan oleh Rismon Sianipar ini ditandatangani langsung oleh Bapak Joko Widodo. Nah, tampaknya ini sebagai ungkapan terima kasih kepada Bapak Jokowi dan keluarga yang telah memberikan dirinya keluar dari ikatan ataupun jeratan kata tersangka. Nah, mungkin saja ini adalah cara yang dilakukan oleh Bang Rismon Sianipar untuk mengakui kesalahannya yang menyebutkan bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu seperti buku yang telah dikeluarkan sebelumnya, yakni Jokowi Words Paper. Nah, kita juga mengetahui tudingan kepada Mas Gibran Rakabuming Raka juga telah dibentuk dalam sebuah buku, yakni Gibran and the Game. Nah, kita juga melihat wajah baru dan etika baru yang muncul dari wajah Bang Rismon Sianipar. Ada suasana hati yang sejuk menurut saya. Perubahan sifat itu dan sikap itu kemudian muncul dalam semangat yang baru tampak lebih positif. Namun sahabat dari Bang Rismon ini yakni Roy Suryo dan Dr. Tifa tampaknya bukan tujuan untuk memiliki data yang benar bahwa Jokowi ini tidak memiliki ijazah ataupun ijazah yang dimiliki Jokowi itu adalah palsu. Lebih kebanyakan menurut pendapat saya adalah rasa dendam. Nah, rasa dendam yang disimpan oleh Roy Suryo terhadap Jokowi itu sendiri. Nah, sehingga telah banyak perdebatan ataupun telah banyak ruang yang telah diberikan media terhadap Roy Suryo untuk berdebat dengan para ahli, para relawan dari Joko Widodo. Namun, meskipun
Mungkin netizen juga mengetahui bahwa akalnya itu sedang diproses ataupun sebenarnya mengetahui bahwa menurut keterangan para ahli yang menjelaskan bahwa Jokowi itu memiliki ijazah asli, sebenarnya dia terima, namun sengaja untuk ditolak karena mungkin saja terlanjur basa atau takut malu untuk mengakui kesalahannya. Nah, berulang kali Bapak Joko Widodo telah membukakan ruang kepada mereka untuk mengakui kesalahannya. Nah, argumen-argumen yang paling sering diutarakan Roy Suryo dan teman-temannya yang masih bertahan itu adalah jika Jokowi itu memiliki ijazah asli, silahkan tunjukkan ke ruang publik. Nah, sehingga sampai pada kesimpulan ada seorang ahli yang mengatakan dan juga ini kuasa hukum dari Bapak Joko Widodo mengatakan jika Jokowi menunjukkan ijazahnya di ruang publik, apakah Roy Suryo akan berhenti mengatakan Jokowi memiliki ijazah palsu? Namun jawaban tidak dapat atau tidak bisa diberikan oleh Roy Suryo. Dan ini menggambarkan bahwa memang betul tujuannya bukan mau mengatakan ijazah ini palsu, tapi karena rasa dendam. Nah, saya sebagai orang muda saja mampu membaca, melihat arah pemikiran Roy Suryo. Namun, gelombang-gelombang sakit hati di akar rumput yang mungkin saja uh, menganggap Jokowi adalah seorang pengkhianat ataupun pasukan-pasukan yang selama ini tidak diberi ruang oleh Jokowi atau orang-orang yang pada arus perubahan pada tahun pemilihan presiden di waktu yang lalu. Nah, ini yang kemudian menggerogoti yang dikatakan api semangat perjuangan itu. Nah, pada nyatanya bukan perjuangan, tapi rasa kebencian yang disuarakan. Saat ini kita telah sampai pada babak final menurut saya. Nah, babak finalnya adalah dengan ditempatkannya Roy Suryo dan Dr. Tifa sebagai tersangka mengenai tudingan pencemaran nama baik dan menyatakan Joko Widodo memiliki ijazah palsu. Nah, ini adalah babak final. Babak final menurut saya. Tinggal kita akan melihat bagaimana alur persidangan untuk menetapkan hukuman yang pantas, hukuman yang tepat terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nah, kita juga melihat hingga pada saat ini Bang Refri Harun masih tetap setia untuk mendampingi kliennya Roy Suryo CS. Nah, meskipun menurut saya uh, Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak boleh dibeda-bedakan apabila memang mereka telah ditetapkan sebagai tersangka. Rompi tidak boleh ada keistimewaan, tetap kenakan kepada mereka. Bukan terlepas karena mereka tidak korupsi, namun ini adalah pelanggaran. Mereka telah dijatuhkan hukuman. Nah, untuk itu penetapan tersangka Roy Suryo dan Tifa ini itu adalah juga dengan penjelasan dari Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa segala berkas telah disusun dan telah dipenuhi secara lengkap atau SP21. Nah, pada akhirnya penetapan itu jatuh pada tanggal 19 Juni 2026. Nah, teman-teman, di sini kita akan mencoba menciptakan ruang duduk diskusi yang baik. Teman-teman, saya akan terus berulang kali mengatakan, mari tetap berpikir kritis, jangan mau diri kita oleh karena rasa amarah kebencian, pada akhirnya kita selalu terbayang-bayang rasa dendam itu, rasa benci itu terhadap orang yang pernah memimpin negara kita, terhadap orang yang selama ini telah banyak berbuat baik. Kita jangan dipecah belah oleh karena rasa kebencian.
Nah, teman-teman mungkin mengatakan ketika video ini, yang menyampaikan video ini adalah Termul, Ternak Mulyono. Tidak apa-apa teman-teman. Pada dasarnya memang ketika kita berbicara politik, rasanya akan syarat selalu tentang kepentingan, akan selalu berbicara mengarah pada suatu kepentingan. Meskipun kita berusaha untuk berdiri di tengah-tengah, tapi pada akhirnya kita akan nampak berat sebelah. Namun saya mau mengatakan, meskipun saya tampaknya berat sebelah, saya hanya mau mengajak teman-teman melalui penetapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini menjadi uh, pengingat bagi kita seperti dua video sebelumnya mengenai kritik. Kita memang diberikan ruang berbicara yang seluas-luasnya di negara kita. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara. Namun, dalam setiap kritik itu, tolong adab, etika di atas dari ilmu. Untuk itu teman-teman, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen sebagai bentuk Anda hadir dalam ruang diskusi ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.